Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami ingin menjelaskan tentang korelasi pi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Arifin, Asdar, Syukri, dan Irfan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari korelasi pi itu sendiri, lalu contoh soal dari korelasi pi, kemudian bagaimana prosedur uji dari korelasi pi, lalu bagaimana interpretasi hasil dari uji korelasi pi. Baik, yang pertama itu pengertian dari korelasi pi. Korelasi pi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Jadi, korelasi pi hanya bisa digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Lalu, kedua variabel tersebut harus berskala nominal. Lalu, kedua variabel masing-masing terdiri dari dua kelompok. Contohnya seperti jenis kelamin, pria dan wanita, jenis kendaraan, metik atau manual, bisa juga seperti kebiasaan, merokok dan tidak merokok, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu digunakan pada tabel kontingensi 2x2. Berikut adalah tabel kontingensi 2x2. Disebut tabel kontingensi 2x2 karena memiliki dua baris dan dua kolom. Pada tabel tersebut terdapat 4 sel yaitu A, B, C, dan D. Lalu di bagian bawah terdapat jumlah dari kolom yaitu A ditambah C dan B ditambah D. Lalu di sebelah kanan terdapat jumlah dari baris yaitu A ditambah B, C ditambah D. Lalu di bawahnya terdapat jumlah dari A ditambah B ditambah C ditambah D. Lalu selanjutnya itu rumus dari korelasi pi, yaitu pi sama dengan AD dikurang BC dibagi akar dari A ditambah B dikali A ditambah C dikali C ditambah D dikali B ditambah D. Berikutnya itu rumusan hipotesis. Perlu kita ketahui, hipotesis adalah dugaan awal sebelum uji statistika. Dugaan tersebut terdiri dari dua pasangan, yaitu H0 dan H1. Pada uji korelasi pi di sini, H0 berbunyi pi sama dengan 0 atau tidak ada hubungan yang signifikan dari kedua variabel. Dan H1 berbunyi pi tidak sama dengan 0 atau ada hubungan yang signifikan dari kedua variabel. Lalu uji signifikasi. Pada uji signifikasi kita menggunakan C kuadrat, di mana C kuadrat sama dengan N dikali Pi kuadrat. Lalu kriteria penarikan kesimpulan. Kriteria penarikan kesimpulan yaitu jika C kuadrat observasi lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika C kuadrat hasil observasi lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Kita ke contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah gender berpengaruh terhadap kegemaran merokok. Sebagai sampel diambil 80 orang secara random dan diperoleh hasil sebagai berikut. Pada tabel terdapat 35 pria yang merokok dan 7 yang tidak merokok, sehingga jumlah pria yaitu 42, dan terdapat 6 wanita yang tidak merokok
yang merokok dan 32 yang tidak merokok, sehingga terdapat 38 wanita, dan jumlah yang merokok ada 41 dan yang tidak merokok adalah 39. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Gunakan taraf signifikasi sebesar 5%. Baik, kita langsung ke prosedur uji dari korelasi Pi. Dari data hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa 35 itu A, 7B, 6C, dan 32B. Kemudian kita substitusi data ke rumus, yaitu 35 dikali 32 dikurang 7 dikali 6 dibagi akar 42 dikali 41 dikali 38 dikali 39, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 0,676. Baik, langsung kita ke interpretasi hasil dari uji korelasi Pi. Pada interpretasi hasil dari korelasi Pi ada 7 tahap, yaitu yang pertama, rumusan hipotesis. Di sini kita gunakan H0. H0 yaitu jika Pi sama dengan 0, maka tidak ada hubungan jenis kelamin dengan kebiasaan merokok. Sedangkan H1, Pi tidak sama dengan 0. Jika Pi tidak sama dengan 0, maka ada hubungan jenis kelamin dengan kebiasaan merokok. Yang kedua, taraf signifikasi. Di sini kita menggunakan alfa sebesar 5%. Taraf signifikasi yang dimaksud di sini adalah tingkat kesalahan maksimal yang kita tetapkan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu statistik uji. Pada contoh soal tersebut kita menggunakan korelasi Pi dengan menggunakan C kuadrat. Lalu yang keempat adalah komputasi, yaitu C kuadrat observasi sama dengan N dikali Pi kuadrat. Lalu telah kita dapatkan hasil sebagai berikut. Lalu daerah kritik. Daerah kritik kita peroleh dari tabel C kuadrat. Khusus pada soal korelasi Pi ini, C kuadrat tabel yang kita gunakan adalah C kuadrat dengan alfa 5% dan derajat kebebasan yaitu 1. Kita peroleh dari banyaknya baris dikurangi 1 dikali banyak kolom dikurang 1. Kita dapat hasilnya itu 1. Kemudian dapat kita lihat tabel dari C kuadrat, yaitu alfa yaitu 0,5 yaitu 5%, dan derajat kebebasan yaitu 1. Nah ini 0,5 1, sehingga diperoleh hasil yaitu 3,841. Yang keenam yaitu keputusan uji. Karena C kuadrat observasi lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Di sini kita bisa lihat sendiri yaitu C kuadrat observasi yaitu 36,558, itu lebih besar dari C kuadrat tabel yaitu 3,481. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan yaitu ada hubungan jenis kelamin dengan kebiasaan merokok. Baik,
Sekian dari penjelasan kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.